Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firlini Ramatianingsi, NPM 20064911531. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Pengenalan Citra, yakni pemrograman deteksi plat, kecepatan, dan sabuk pengaman kendaraan. Berikut adalah outline dari presentasi saya hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah studi literatur, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah hasil pemrosesan dan diskusi, yang kelima adalah kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah referensi. Berikut adalah outline dari presentasi saya hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah studi literatur, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah hasil pemrosesan dan diskusi, yang kelima adalah kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah referensi. Berikut adalah outline dari presentasi saya hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah studi literatur, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah hasil pemrosesan dan diskusi, yang kelima adalah kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah referensi. Berikut adalah studi literatur yang kami dapatkan dari berbagai sumber mengenai cara kerja sistem ETLE yang berlaku di Indonesia. Sistem ETLE yang berlaku di Indonesia memiliki jangkauan tilang elektronik dengan radius kurang lebih 20-30 meter dari titik kamera. Kamera dipasang di atas atau secara vertikal dari jalan raya atau badan jalan tol. Dalam hitungan detik, pelanggar dapat terdeteksi oleh kamera CCTV. Kamera juga bekerja efektif bahkan saat malam hari dengan mengeluarkan sekelebat cahaya atau flash, dan juga dilengkapi dengan infrared atau inframerah untuk merekam gerak pengemudi. Kepolisian mengirimkan surat tilang ke alamat pemilik mobil jika terbukti pengemudi telah melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas. Pengiriman surat tilang dapat dilakukan melalui alamat pemilik mobil yang terdaftar di STNK atau juga by email. Pemilik mengkonfirmasi pelanggaran melalui website ETLE dan mengikuti prosedur yang tertera pada surat tilang. Kemudian pemilik atau pelanggar lalu lintas memfollow up tindakan ini dengan membayar denda. Berikut adalah studi literatur yang kami dapatkan dari berbagai sumber mengenai cara kerja sistem ETLE yang berlaku di Indonesia. Sistem ETLE yang berlaku di Indonesia memiliki jangkauan tilang elektronik dengan radius kurang lebih 20-30 meter dari titik kamera. Kamera dipasang di atas atau secara vertikal dari jalan raya atau badan jalan tol. Dalam hitungan detik, pelanggar dapat terdeteksi oleh kamera CCTV. Kamera juga bekerja efektif bahkan saat malam hari dengan mengeluarkan sekelebat cahaya atau flash, dan juga dilengkapi dengan infrared atau inframerah untuk merekam gerak pengemudi. Kepolisian mengirimkan surat tilang ke alamat pemilik mobil jika terbukti pengemudi telah melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas. Pengiriman surat tilang dapat dilakukan melalui alamat pemilik mobil yang terdaftar di STNK atau juga by email. Pemilik mengkonfirmasi pelanggaran melalui website ETLE dan mengikuti prosedur yang tertera pada surat tilang. Kemudian pemilik atau pelanggar lalu lintas memfollow up tindakan ini dengan membayar denda. Berikut merupakan contoh halaman web ETLE di Indonesia yang mana dapat terlihat dengan jelas menampilkan pengemudi, identitas maksud saya gambar pengemudi, dan capture gambar menggunakan atau tidak menggunakan sabuk pengaman. Kemudian terlihat jelas juga tentang informasi TNBK plat nomor mobil. Berikut adalah spesifikasi CCTV yang digunakan, yakni kita sebut dengan CCTV ANPR atau ANPR, Automatic Number Plate Recognition.
merupakan high performance ANPR kamera. Kamera telah diintegrasikan dengan software pendeteksi plat real time, HD resolution, terintegrasi dengan infrared, dengan jarak 35 meter dan panjang gelombang 850 nanometer. Kamera mempunyai spesifikasi lebih lanjut dapat dilihat pada slide. Kemudian cara kerja ANPR ini sendiri diantaranya adalah lokalisasi gambar, orientasi rasio plat nomor, normalisasi yakni pengaturan kontras dan brightness pada gambar, OCR atau Optical Character Recognition seperti berfungsi seperti scanner, analisis sintaks atau geometri, yakni kriteria penomoran TNBK apakah sesuai dengan tidak dengan peraturan tata cara aturan nomor penomoran TNBK di negara atau daerah tersebut. Kemudian kamera juga dilengkapi dengan sensor GMOS, dilengkapi dengan speed radar untuk mendeteksi kecepatan. Berikut adalah spesifikasi CCTV yang digunakan, yakni kita sebut dengan CCTV ANPR atau ANPR, Automatic Number Plate Recognition, merupakan high performance ANPR kamera. Kamera telah diintegrasikan dengan software pendeteksi plat real time, HD resolution, terintegrasi dengan infrared, dengan jarak 35 meter dan panjang gelombang 850 nanometer. Kamera mempunyai spesifikasi lebih lanjut dapat dilihat pada slide. Kemudian cara kerja ANPR ini sendiri diantaranya adalah lokalisasi gambar, orientasi rasio plat nomor, normalisasi yakni pengaturan kontras dan brightness pada gambar, OCR atau Optical Character Recognition seperti berfungsi seperti scanner, analisis sintaks atau geometri, yakni kriteria penomoran TNBK apakah sesuai dengan tidak dengan peraturan tata cara aturan nomor penomoran TNBK di negara atau daerah tersebut. Kemudian kamera juga dilengkapi dengan sensor GMOS, dilengkapi dengan speed radar untuk mendeteksi kecepatan. Berikut adalah spesifikasi CCTV yang digunakan, yakni kita sebut dengan CCTV ANPR atau ANPR, Automatic Number Plate Recognition, merupakan high performance ANPR kamera. Kamera telah diintegrasikan dengan software pendeteksi plat real time, HD resolution, terintegrasi dengan infrared, dengan jarak 35 meter dan panjang gelombang 850 nanometer. Kamera mempunyai spesifikasi lebih lanjut dapat dilihat pada slide. Kemudian cara kerja ANPR ini sendiri diantaranya adalah lokalisasi gambar, orientasi rasio plat nomor, normalisasi yakni pengaturan kontras dan brightness pada gambar, OCR atau Optical Character Recognition seperti berfungsi seperti scanner, analisis sintaks atau geometri, yakni kriteria penomoran TNBK apakah sesuai dengan tidak dengan peraturan tata cara aturan nomor penomoran TNBK di negara atau daerah tersebut. Kemudian kamera juga dilengkapi dengan sensor GMOS, dilengkapi dengan speed radar untuk mendeteksi kecepatan. Selain hard cascade classifier, optical character recognition juga merupakan suatu metode yang kita gunakan dalam pengenalan TNBK nomor plat mobil. OCR dapat diterapkan untuk melakukan berbagai macam kegunaan selain pemindaian TNBK plat mobil seperti pemindaian struk dan juga pembacaan kartu identitas. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Alat dan software yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebuah laptop dan beberapa perangkat dan juga kamera DSLR serta beberapa perangkat pemrograman atau software seperti Python, OpenCV, TensorFlow, dan Tesseract OCR. Berikut merupakan flowchart pemrograman speed detection dan OCR. Pertama-tama, program dimulai dengan menginputkan video rekaman lalu lintas, bisa berupa video atau image, kemudian ada image acquisition, vehicle detection, kita hitung speed calculation,
Kemudian proses image yakni cropping, resizing, grayscale, binary threshold. Kemudian modifikasi dilakukan pada tahap capture image atau capture image over speed, yakni terlebih dahulu kita memasukkan berapa batasan kecepatan yang berlaku sehingga untuk video atau image mobil yang terdeteksi melebihi kecepatan tersebut akan tercapture dan tersimpan di folder terpisah. Kemudian menampilkan atau string hasil OCR dan kecepatan kendaraan dan selesai. Program untuk mendeteksi kecepatan dan plat nomor dari mobil dimulai dari segmentasi gambar, penentuan frame ke beberapa mobil, sampai mobil tersebut telah melewati frame yang ditentukan. Dari hasil seleksi kedua parameter tersebut, kita akan mendapatkan perbedaan atau selisih frame yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam perhitungan kecepatan kendaraan. Untuk pemrograman seatbelt detection atau flowchart dari deteksi sabuk pengaman dapat dilihat pada slide. Kita bisa memulai dengan menginputkan data berupa video rekaman atau gambar, kemudian dilakukan training dataset terlebih dahulu. Dalam hal ini, video yang kami ambil sebagai sampel kurang dapat mendeteksi sehingga kami mencari video lain yang pada akhirnya dapat mendeteksi sabuk pengaman pada pengemudi mobil atau kendaraan mobil. Kemudian setelah kita training dataset yang kita telah ambil, kita melakukan vehicle detection dengan berbasis convolutional neural network. Kemudian kita windshield detection juga based on CNN, yakni mendeteksi jendela mobil dengan rasio dan ukuran pada umumnya. Kemudian dilakukan seat belt detection juga based on CNN. Kemudian kita juga mensupervise vector machine dengan SVM based project processing. Kemudian kita menampilkan hasil yang telah kita proses dan end. Nah, untuk windshield detection sampai seatbelt detection, flowchart terdapat di sebelah kanan yang berwarna kuning, dimulai dari start, input, kemudian kita import TensorFlow, import NumPy, import Matplotlib, kemudian kita crop modelnya, kemudian kita mendapatkan image properties, kita resize, terus kita mendeteksi apakah seatbelt ada atau tidak. Jika ada, kita display the result dengan classification yang sebelumnya telah kita tentukan pada pemrograman. Jika tidak terdeteksi, kembali lagi ke dalam model untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Setelah itu load save model dan build the detection function, kemudian selesai. Dapat dilihat pada gambar. Berikut merupakan hasil pemrosesan dari program yang telah kita jalankan. Di sini juga ada video hasil program kami. Pengembangan program kami diantaranya berupa GUI, Graphical User Interface, yang dapat berkomunikasi dengan user dengan mengakses localhost 5000. Kemudian pilih file video yang akan diupload atau yang akan diidentifikasi, kemudian klik submit.
tunggu pemrosesan dan akan hasil keluar berapa kecepatan kendaraan yang terukur dan berapa nomor plat mobil yang terbaca oleh sistem. Kemudian dari hasil pemrograman ini dapat kita katakan bahwa program kami telah berhasil memodifikasi program pertama untuk mengcapture kendaraan yang di atas kecepatan tertentu sesuai dengan inputan user. Berikut adalah folder overspeed di mana hasil capture atau tangkapan yang di atas kecepatan dalam hal ini adalah 10 km per jam. Berikut merupakan hasil pemrosesan dari program yang telah kita jalankan. Di sini juga ada video hasil program kami. Pengembangan program kami diantaranya berupa GUI (Graphical User Interface) yang dapat berkomunikasi dengan user dengan mengakses localhost 5000. Kemudian pilih file video yang akan diupload atau yang akan diidentifikasi, kemudian klik submit, tunggu pemrosesan dan akan hasil keluar berapa kecepatan kendaraan yang terukur dan berapa nomor plat mobil yang terbaca oleh sistem. Kemudian dari hasil pemrograman ini dapat kita katakan bahwa program kami telah berhasil memodifikasi program pertama untuk mengcapture kendaraan yang di atas kecepatan tertentu sesuai dengan inputan user. Berikut adalah folder overspeed di mana hasil capture atau tangkapan yang di atas kecepatan dalam hal ini adalah 10 km per jam. Berikut merupakan hasil pemrosesan dari program yang telah kita jalankan. Di sini juga ada video hasil program kami. Pengembangan program kami diantaranya berupa GUI (Graphical User Interface) yang dapat berkomunikasi dengan user dengan mengakses localhost 5000. Kemudian pilih file video yang akan diupload atau yang akan diidentifikasi, kemudian klik submit, tunggu pemrosesan dan akan hasil keluar berapa kecepatan kendaraan yang terukur dan berapa nomor plat mobil yang terbaca oleh sistem. Kemudian dari hasil pemrograman ini dapat kita katakan bahwa program kami telah berhasil memodifikasi program pertama untuk mengcapture kendaraan yang di atas kecepatan tertentu sesuai dengan inputan user. Berikut adalah folder overspeed di mana hasil capture atau tangkapan yang di atas kecepatan dalam hal ini adalah 10 km per jam. Berikut merupakan hasil pemrosesan dari program yang telah kita jalankan. Di sini juga ada video
hasil program kami, pengembangan program kami diantaranya berupa GUI (Graphical User Interface) yang dapat berkomunikasi dengan user dengan mengakses localhost 5000. Kemudian pilih file video yang akan diupload atau yang akan diidentifikasi, kemudian klik submit, tunggu pemrosesan dan akan hasil keluar berapa kecepatan kendaraan yang terukur dan berapa nomor plat mobil yang terbaca oleh sistem. Kemudian dari hasil pemrograman ini dapat kita katakan bahwa program kami telah berhasil memodifikasi program terutama untuk mengcapture kendaraan yang di atas kecepatan tertentu sesuai dengan inputan user. Berikut adalah folder overspeed di mana hasil capture atau tangkapan yang di atas kecepatan dalam hal ini adalah 10 km per jam. Manfaat dari topik pembelajaran yang kita lakukan di pengolahan citra untuk ke depan diantaranya adalah untuk program tesis kami tentang tomografi dengan machine learning atau deep learning yang memecahkan beberapa isu di material inspection di industri. Masalah image processing atau pemrosesan gambar sangat penting, diantaranya juga karena banyaknya modality yang digunakan untuk memproses gambar dan juga tantangan di bidang desain dan terhubung dengan koleksi data dan juga dengan limited angle atau limited projection. Dan dalam hal ini telah mempelajari bagaimana algoritma convolutional neural network dan detection dan classification method yang juga dapat diterapkan untuk pemrosesan di tomografi. Manfaat dari topik pembelajaran yang kita lakukan di pengolahan citra untuk ke depan diantaranya adalah untuk program tesis kami tentang tomografi dengan machine learning atau deep learning yang memecahkan beberapa isu di material inspection di industri. Masalah image processing atau pemrosesan gambar sangat penting, diantaranya juga karena banyaknya modality yang digunakan untuk memproses gambar dan juga tantangan di bidang desain dan terhubung dengan koleksi data dan juga dengan limited angle atau limited projection. Dan dalam hal ini telah mempelajari bagaimana algoritma convolutional neural network dan detection dan classification method yang juga dapat diterapkan untuk pemrosesan di tomografi. Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya adalah pemrograman untuk menangkap atau mengcapture nomor plat TNBK kendaraan mobil yang melebihi kecepatan berkendara telah dapat dilakukan, telah berhasil juga mendeteksi sabuk pengaman. Kemudian perubahan atau modifikasi yang dilakukan adalah deteksi windshield, deteksi sabuk pengaman, dan penambahan klasifikasi model sabuk. Manfaat dari topik yang dipelajari untuk arsitektur CNN dan manfaat lainnya dapat diaplikasikan pada kegiatan penelitian kami di kantor seperti deteksi hasil rekonstruksi citra untuk industri proses. Sarannya memperbanyak sampel video dan menggunakan resource atau device dengan spek yang lebih tinggi. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan.